Sekretaris Negara Diana, yang terhormat Ketua Korwegas Antoni Bidit, yang terhormat jajaran pengurus Korwegas beserta Dewan Penasehat, Dewan Pembina, yang terhormat para tamu undangan, yang terhormat kawan-kawan dari rekan media, rekan-rekan organisasi profesi jurnalis, yang terhormat sahabat kami dari Ketua PPDI Kabupaten Garut. Alhamdulillah kesempatan ini senang hadir. Yang terhormat sahabat-sahabat dari partai politik yang pada kesempatan ini juga terlihat hadir. Yang terhormat para tokoh masyarakat yang ada di kesempatan kali ini. Sebelumnya mohon maaf kemampuan saya selaku panitia dalam menyelenggarakan kegiatan ini sangat-sangat terbatas. Mohon izin Pak Sekda melaporkan bahwa pasca pandemi COVID-19, 2 tahun organisasi Forum Wartawan Garut Selatan ini vakum. Alhamdulillah di acara ulang tahun ke-12 ini mudah-mudahan ini adalah awal kebangkitan Forum Wartawan Garut Selatan. Dengan kehadiran Pak Sekda ini adalah semangat bagi kami bahwa eksistensi Forwagas di Kabupaten Garut masih bisa berjalan hingga saat ini. Perlu disampaikan pada Pak Sekda, pada pemerintah Kabupaten Garut, pada tamu undangan bahwa kegiatan hari ini kami tanpa mengeluarkan proposal. Bagaimana kegiatan ini bisa berjalan? Yaitu karena solidaritas dari kawan-kawan media yang ada di Kabupaten Garut, solidaritas dari kawan-kawan perangkat desa di Kabupaten Garut, solidaritas kawan-kawan dari partai politik di Kabupaten Garut. Alhamdulillah Pak, walaupun tanpa bantuan dari pemerintah daerah, kami kemarin meminta kepada Pak Bupati hadir pada kesempatan ini. Kalaupun tidak bisa, mohon Pak Sekda, karena saya yakin, kami berharap, Korwegas berharap, ketika Pak Bupati berhenti, mudah-mudahan Pak Sekda yang menjadi pejabat, mudah-mudahan ini awal dan langkah untuk Kabupaten Garut, apalagi di tahun 2024 ini adalah tahun politik. Kami juga, makanya dalam kegiatan hari ini kami mengambil tema, Pak, mari kita sukseskan Pesta Demokrasi tahun 2024 dan Korwegas mendukung penuh pemekaran Garut Selatan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Sebetulnya ingin panjang lebar, namun dikarenakan jadwal tadi agak molor 1 jam. Mohon maaf, mungkin sementara itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Sekda, pada para tamu undangan dan kawan-kawan atas atensi partisipasinya, terutama Pak Solihin dari Penasehat IWI Kabupaten Garut. Beliau yang mensupport terus. Ketua, jangan ragu, jangan ini, jalan terus. Walaupun kita tidak mengeluarkan proposal, tapi kegiatan harus tetap berjalan. Alhamdulillah, kegiatan hari ini bisa berjalan walaupun sangat sederhana. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sepuh, Bapak dan Ibu yang saya hormati, khusus Ketua Korwegas beserta unsur rengan, unsur muspika, alhamdulillah Pak Kapolsek Pak Kami tempat sama dengan kegiatan di Garut sekalian. Rekan-rekan dari Ardesi yang alhamdulillah hadir Pak Ayat atau Pak Kadir, PPDI tadi tiga kawisnya, PPDI mungkin kalau gitu. Rekan-rekan unsur media, jurnalis, kemudian juga unsur dari organisasi kemasyarakatan yang ada di Garut Selatan. Tentu untuk mengkoordinasi dan mengikuti apa yang disampaikan terdahulu,
Kemudian ya kesempatan ini, yang kedua permohonan maaf Pak Ketua Perwagas, Pak Bupati Jajaran secara pribadi, karena hari ini beliau memimpin apel memperingati Hari Guru tingkat Kabupaten Garut, sehingga beliau memerintahkan Tuhan di kesempatan ini dan bagi tugas dengan Pak Wakil kurang lebih kami yang saya yang selatan dan Pak Wakil yang lain. Baik Bapak sekalian, yang berikutnya tentu kami bersyukur dan mengapresiasi atas apa yang digagas, yang hasil karya teman-teman khususnya di Kopes yang sudah menancapkan kaki di Garut Selatan, kemudian mengkreasikan dan menggambar bagaimana Garut Selatan melalui tulisan-tulisan gambar yang dilakukan oleh teman-teman Kopes. Atas nama pemerintah tentu kami banyak dibantu, karena jujur tidak mungkin dalam kondisi yang seperti ini atau keterbatasan personil kami bisa tulistik. Maka disitulah ada fungsi teman-teman PES yang menggambarkan, menginformasikan sebagaimana definisi Dewan PES yang disampaikan terkait dengan PES ini, sehingga kemudian mewartakan, memberitakan tentang kondisi di Kabupaten Garut, khususnya di wilayah selatan. Ini saya kira sekali lagi mengapresiasi sekaligus juga penghargaan atas apa yang inisiasi disampaikan, sehingga memperhitungkan bagaimana menciptakan, bukan menciptakan, menggambarkan bagaimana Garut Selatan ini berada. Tentu ini bukan hal yang mudah. Luka-liku yang disampaikan oleh Pak Ketua, termasuk juga panitia pelaksana, termasuk juga MC, disyaratkan bagaimana posisi wartawan dalam konteks menyampaikan tugas pokok fungsinya di masyarakat. Tidak sedikit tentu seperti disampaikan, diukur-ukur, bahkan terkait sebagai Pak Ketua tadi disampaikan, dia dijalankan oleh teman-teman yang mungkin pihak tertentu yang merasa risih atas keberadaan itu karena mengekspos atas apa yang terjadi. Mungkin seperti itu. Saya kira ini juga sering tergambar dan terdengar bahwa itu juga yang lebih alami oleh teman-teman PES. Tapi alhamdulillah, barusan Pak Ketua mengingatkan tidak, katakanlah tidak terusik dengan kondisi seperti kita tetap berjalan selama itu kita melakukan sesuatu yang benar dan lebih mengedepankan lagi aspek bagaimana sehingga kita sendiri bangun bukan lagi mencari permusuhan. Itu saya kira konsep yang sangat agung yang dilakukan dan menjadi moto teman-teman PES Garut Selatan. Saya kira sekali lagi kami berbanyak terima kasih dan mohon maaf bagi sekalian betul bahwa posisi teman-teman pewarta atau PES hari ini berdasarkan pendapat Dewan PES bahwa idealnya itu memiliki kapasitas melalui proses UKW. Jadi kombinasi wartawan ini sudah sulit tidak dilakukan. Jika saya jadi garis pemimpin pun demikian, saya ingin agar ini juga dipegang oleh teman-teman sehingga teman-teman punya kualifikasi standar yang ditetapkan oleh Dewan PES sehingga teman-teman berada, insya Allah akan mendapat tempat karena punya misi yang agung atas penetapan dari Dewan PES. Itu barang. Yang berikutnya sekalian, saya akan terima kasih betul yang disampaikan oleh beliau bahwa sekalian ini saya hanya informasi sedikit saja bahwa memang Garut Selatan hari ini sudah dari tahun 2004 berjalan pemekaran tentang Garut Selatan, Garsel Cinta 2004 berjalan terus menerus beberapa kegiatan sampai pada akhirnya kulminasi tahun 2014 itu kan ditetapkan karena Garut Selatan masuk dalam Ampres Amanat Presiden. Jadi 25 kabupaten kota yang akan ditetapkan waktu itu pada tanggal 28 September 2014 di Jakarta. Hanya karena aroma dan desakan beberapa kabupaten ingin juga masuk pada kesempatan itu, sehingga hari itu yang bisa diketok oleh Pak Agung yang dari Ciamis sebagai ketua Komisi 2 ternyata tidak berlangsung. Sehingga di situ ada keributan yang tidak berarti sampai pada akhirnya sekalian ada perubahan regulasi. Dari Undang-Undang 32 2004 tentang pemerintahan daerah dirubah di Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014. Inilah kenyataan tragedi awal kita. Sehingga Kabupaten Garut, 3 kabupaten di Jawa Barat sepertinya sudah mendapat Ampres. Garut Selatan, Bogor Utara, Sukabumi Utara dan Bogor Timur. Ini sudah mendapat 3 kabupaten kota yang dibukakan. Tetapi kemudian harus moratorium sehingga tidak bisa berjalan.
ada hal yang saya mintakan kepada teman-teman Garut Selatan. Kenapa? Apa yang diminta? Bapak dan Ibu perlu saya sampaikan. Persetujuan Dewan atas penetapan Garut Selatan itu dengan sebagaimana kesepakatan di beberapa para tokoh di selatan, ibu kotanya adalah Mekarsari. Apa yang terjadi hari ini, Bapak Ibu tahu tidak? Bahkan Mekarsari yang kita siap untuk alokasi ibu kota kabupaten, ternyata di tengah berjalan waktu sampai hari ini itu mengalami satu degradasi. Itu oleh pusat diberikan kepada masyarakat tanpa tanah negara bebas itu, sehingga hari ini kabupaten ibu kota kabupaten kita tidak memiliki tanah definitif. Saya melihat teman-teman masuk akhirnya ke Cikorek. Saya melihat di situ ada tanah perhutani, tetapi tanah kita sudah masuk ke Menteri Citylubaya Pak Bupati menyampaikan ada positif. Saya mengingatkan kita jangan diam. Dari sisi regulasi betul sudah terpenuhi. Semua prasyarat berdasarkan undang-undang baru 32 sudah terpenuhi sekarang. Tetapi untuk alokasi ibu kota inilah yang hari ini tidak ada. Kalau saja besok nanti dicabut moratoriumnya, maka kita akan di lapangan. Kita tidak punya alokasi untuk ibu kota atau kabupaten. Jadi mau di mana? Nah ini juga pemikiran kita bersama. Dulu pemerintah Kabupaten Garut sudah mempersiapkan pendopo di Garut Selatan. Ternyata kan ketika kita mau bikin pendopo, ada penolakan dari masyarakat di wilayah tersebut. Pak Ade tentu tahu itu. Dan akhirnya kan tidak jadi. Sebab padahal itu adalah simbol untuk mencepat proses DOP. Daerah otonomi baru itu sebetulnya konsisten seperti itu. Dan di Mekarsari kan mata saya makan di Mekarsari sebagian Pak Ketua tadi sampaikan. Di situ strategis sekali tentang itu. Tapi pada akhirnya lepas dan tidak mampu. Dan ini yang jadi pemikiran kita. Jangan-jangan besok nanti ketika moratorium dicabut, kita tidak punya kemudian legitimasi atas penetapan. Persetujuan Dewan juga gagal. Padahal sementara sekarang kita sudah mulus. Di kabupaten sudah selesai Dewan persetujuan antar Dewan dengan pemerintah dengan Dewan. Di provinsi sudah masuk, tinggal di pusat. Kita komunikasi dengan pusat. Nah persoalan ini barangkali saya mintakan pada Bapak Ibu sekalian, yuk mari kita sama-sama bekerja menetapkan di mana kira-kira wilayah yang ada sehingga kita akan ubah persetujuan Dewan atas pendirian daerah otonomi baru kabupaten, khususnya menyangkut masalah tetap ibu kotanya. Ini posisinya yang belum ada sampai hari ini. Mudah-mudahan itu menjadi pemikiran kita bersama sehingga ketika moratorium dibuka kita akan sama-sama masuk dengan tenang. Karena semua regulasi atas semua persyaratan atas regulasi yang terbaru itu sudah kita penuhi. Saya beberapa kali kelihatan masuk ke wilayah ini juga pada kepala desa untuk menyampaikan kesepakatan kembali dengan teman-teman BPK sudah terjadi dan sudah selesai, tinggal satu saja itu. Nah ini barangkali yang harus menjadi perhatian kita semua. Bapak dan Ibu terhormat, pun demikian itu permohonan saya yang kedua sekalian. Jujur ketika nanti DOP dibuka, maka mau tidak mau juga kita akan bikin menyangkut masalah PAD. Dan potensi sangat krusial yang sangat proporsional untuk di Garut Selatan adalah dari pariwisata. Maka saya mohon dengan sangat teman-teman UPS bisa mengeksplor terkait dengan kekayaan dan keindahan wisata kita. Karena itulah yang akan menjadi poin pertama untuk masuk PAD kita. Kalau itu saja bisa dioptimalkan, sebelumnya insya Allah mungkin. Jalan sudah ada, tinggal nanti kemasan seperti apa. Sehingga pun saya mohon dengan sangat, mudah-mudahan rekan-rekan teman-teman UPS bisa mengekspos itu semua, sehingga orang bisa mau datang dan datang ke sini. Karena itulah sumber PAD yang sangat potensial yang ada di Garut Selatan. Itu barangkali usaha yang kedua. Terima kasih. Semoga di buat ini akan semakin memberikan terutama kegiatan yang betul-betul itu dengan kami pemerintah Kabupaten Garut dalam kerangka melaksanakan tugas kita masing-masing. Alasan pemerintah sekali lagi kami bisa mengapresiasi dan berterima kasih atas kontribusi yang diberikan selama ini kepada pemerintah Kabupaten Garut, khususnya dalam memberikan informasi yang konstruktif bagi masyarakat, khusus di wilayah selatan dalam menjadi Kabupaten Garut. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim sekalian, saya sebagai simbol bahwa saya akan memotong
tumpeng yang tidak disediakan oleh beliau pada kesempatan ini.